Jadi di boolean itu 1 tambah 1 itu bukan sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 itu sama dengan 1, karena cuma ada 2. Boolean itu cuma mengenal 2, 1 atau 0, true atau false gitu. Makanya true tambah true itu false, true tambah true itu true. Nah, berarti 0 tambah 0 itu sama dengan 0. Nggak heran lah. 1 tambah 1 itu sama dengan 1. 0 tambah 1 itu sama dengan 1. 1 tambah 0 itu sama dengan 1. Bentar. Aku lupa ngasih tahu or dulu. Or itu ini sebenarnya. Konsep or itu kalau dua-duanya 0, hasilnya 0, sisanya benar. Ternyata kalau dua-duanya salah, berarti salah. Contohnya kayak kamu pengen beli makan. Kamu pengen es krim atau pengen bakso. Dua-duanya gak mau. Ya udah berarti enggak gitu. Aku susah jelasinnya sih. Jadi kayak kalau dua-duanya bisa, tapi salah satu juga bisa, tapi dia nggak bisa kalau misalkan dua-duanya salah, hasilnya salah. Itu or. Ada juga and. And itu harus dua-duanya benar buat ngasilin kebenaran. Nyata kayak A, B, di sini N. A itu 1. Jika A, B itu hasilnya 1, maka N itu hasilnya 1. A, N, B itu hasilnya 1. Tapi kalau misalkan antara A atau B itu ada 0, N itu bakal 0. Kayak gitulah. Jadi kayak A, N, B itu hasilnya begini. Dan A or B itu hasilnya begini. Nah, di Boolean algebra, di aljabar Boolean itu ada beberapa hukum, beberapa aturan. Aturan yang pertama itu hukum identitas. Hukum identitas itu A atau ya ini or itu notasinya itu kayak V, dan N itu notasinya V tapi kebalik. Nah, ini A or 0 itu sama dengan A. Kalau mau ngebuktiin berarti kayak A dan 0 ini di or, kan di sini 1, sini 0, ini 0, ini 0. A or 0 itu kan butuh minimal salah satu buat menghasilkan 1, itu or. Berarti 1 or 0, 1, 0 or 0, 0. Dan ini itu mirip sama ini. Makanya A or 0 itu sama dengan A. Habis itu ada juga hukum ini masih ada lagi. A, N, 1 itu sama dengan A juga. N itu kalau
dua-duanya benar, hasilnya benar, sisanya salah semua. Atau dua-duanya satu, hasilnya satu, sisanya 0 gitu. Berarti kayak A 1, di sini N. A-nya 1 atau 0, ininya pasti 1. Berarti N-nya itu 1 dan 0. Ini benar, ini 0. Ini salah karena ada 0, makanya hasilnya 0. Kayak gitu. Dan ini itu sama dengan ini, makanya A dan 1 itu sama dengan A. Itu namanya hukum identitas. Hukum identitas. Astaga, banyak kode. Ada baca yang label kemana aja. Habis itu ada hukum idempoten. Susah ngomongnya. Pokoknya itu kayak hukum penguatan atau hukum mutlak lah mungkin. Nyata A atau A itu sama dengan A, pastilah toh. Dan A dan A sama dengan A juga. Ya, berarti kan kayak A terus di sini OR. Sini 1 0, sini 1 0, OR ya 1 0 pasti. Terus ya A di sini N atau dan, berarti 1 0 1 0, ya pasti 1 0 lah hasilnya. Kayak gitu. Itu namanya hukum idempoten. Maaf nih suaraku. Maaf nih, penjelasan aku kurang. Aku kurang biasa ngejelasin. Habis itu ada hukum komplement. Hukum komplement. Hukum komplement ini kayak apa ya? Hukum yang ngebikin satu mutlak atau no mutlak. Jadi isinya itu A atau min A itu sama dengan satu mutlak, dan A dan min A itu sama dengan no mutlak. Jadi nyata kayak gini, A dan min A itu di-OR kan di sini 1 0, berarti di sini dimin, dibalik 1 jadi 0 jadi 1, terus di-OR kan. OR itu bakal menghasilkan 1 kalau ada 1, minimal ada 1 minimal ada 1 di salah satu ini. Dan ini dua-duanya ada 1, berarti OR-nya 1. Berarti ini itu 1 mutlak karena ya dua-duanya gitu. Dua-duanya 1. Kayak hasilnya ini. Terus di sini A sama min A. Kalau di N kan di sini 1, di sini 0. Sini 0, sini 1, ya kan kebalik. Nah, N itu teh bakal 1 kalau dua-duanya itu 1. Dan kalau ada 0 itu N 0. Dan ini ada 0, sini ada 0, berarti N itu 0. Kayak gitu. Makanya sini 1, ini 0. Itu hukum komplement, kurang lebih kayak gitu. Terus ada lagi hukum dominasi. Hukum dominasi. Nah, hukum dominasi itu apa ya? Jadi kayak 1 atau 0 lebih unggul daripada si variabel A atau B atau C gitu. Ya, si variabel itu nyata kayak lebih unggul. Nah, nyata
satu mutlak atau nol mutlak itu mendominasi, kurang lebih gitu. Jadi kayak gini, rumusnya itu A dan 0 itu bakal sama dengan 0. Terus ada A atau 1 itu bakal 1. Iya teh kan A itu kan 1, 0 itu ya 0 0. N atau dan itu bakal 1 kalau misalkan dua-duanya 1. Tapi kan di sini ada 0 karena 0 mutlak. Berarti hasilnya 0 mutlak juga. Dan hasilnya makanya di sini 0 mutlak gitu. Terus A or 1. A 1 terus di sini or. A itu 1 0, di sini 1 1. Or-nya itu pasti 1 1 karena or itu bakal or itu bakal 1 kalau misalkan setidaknya ada 1 di salah satu ini, atau bakal 0 kalau dua-duanya 0, kurang begitu. Gimana ya? Jadi hukum dominasi ini bakal menghasilkan 0 atau 1 mutlak. Gimana yang ngomongnya teh? Bakal menghasilkan 0 atau 1 mutlak, walaupun A-nya itu beda-beda gitu. Berapapun nilai A, berapapun nilai A bakal menghasilkan 0 atau 1 mutlak. Itu hukum dominasi. Ada lagi hukum komutatif. Ini kayak aljabar biasa. Ini dari aljabar biasa sih. Komutatif. Hukum komutatif itu ya A atau ANB sama dengan BN A. Ya ini tahulah kayak 1 dikali 2 sama dengan 2 dikali 1. Karena kan N itu aku belum jelasin dah, biarin aja. Kurang lebih kayak gitu, itu komutatif. Ini juga A or, ini juga berlaku buat or. A or B sama dengan B or A, kayak gitu. Itu komutatif. Terus ada lagi asosiatif. Asosiatif itu ya asosiatif itu ya kurungnya itu kayak bisa dipindahin kalau misalkan bentukannya sama kayak or, semuanya or gitu. Misalkan kayak A or B or C, ini kan kayak kurungnya itu di sini itu sama dengan A or B or C, tapi kurungnya di sini. Itu asosiatif. Ketiga, itu juga berlaku sama N. Dan ada lagi hukum distributif. Hukum distributif ini kayak aljabar biasa sih. Ini kayak perkalian gitu. A N A or B itu sama dengan A N A or A N B, tapi ini kurung. Memang sama kayak perkalian. Misalkan 3 dikali dalam kurung 2 tambah 2 atau 2 tambah 1 lah. 2 tambah 1 itu sama dengan 3 dikali 2 tambah 3 dikali 1. Ini kan sama dengan 9. Ini sama dengan 6 tambah 3, 9. Kayak gitu. Itu distributif. Nah,
juga berlaku buat or yang di sini, terus di sini n. Jika a, terus di sini or, a n b, atau b n c pun bisa. Nanti hasilnya jadi a or a tutup kurung n a or b. Begini bentukannya. Nah, terus ini juga bisa dua gitu. Kalau misalkan si A ini bukan satu doang tapi dua, dia juga bisa kayak hukum distributif juga bisa dipakai kayak di matematika biasa, aljabar biasa. Jadi A or B, misalkan A or B, N C or D, kayak gini. Ini ada dua metode. Yang pertama ya si ini semua yang dikali ke sini sama sini, jadi satu untuk semua. Berdua ini untuk ini dua-duanya. Jadi dalam kurung A or B, terus di N kan dengan C, habis itu or dalam kurung A or B di N kan dengan D, kayak gini. Kayak gini bentukannya. Nah, tapi ada cara yang lain. Cara yang lain itu ini kayak ini itu mirip kayak misalkan 2 tambah 3 dikali dengan 3 tambah 3 kan ini 6 kali 5 30 sama dengan 30 kan. Ini kali ini jadi 2 kali 3 ditambah 2 tambah 3 dikali 3 ditambah 2 tambah 3 dikali 3, hasilnya 2 tambah 3 5 dikali 3 15 ditambah 2 tambah 3 5 dikali 3 15 tambah 15 30 benar. Nah, terus ada cara lainnya apa? Dikali semua, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D. Jadi hasilnya itu A or B, salah A N C tutup kurung or A N D or B N C or B N D, kayak gini bentukannya. Ini mirip kayak ini juga, misalkan 2 tambah 3 dikali 3 tambah 3, kayak gini. Ini kali ini kali ini kayak pelangi maksudnya, metode pelangi. Ini sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 3 tambah 3 kali 3 2 tambah 2 kali 3 6 tambah 6 tambah 9 tambah 9 18 tambah 6 24 tambah 6 30 kayak gitu kurang lebih. Itu hukum distributif ya, tergantung kebutuhan makanya yang mana. Terus ada negasi ganda, ada hukum negasi ganda. Hukum negasi ganda itu ya cuma kayak min kali min, tapi gak boleh kayak gitu sih konsepnya.
Ya, jadinya teh kayak gimana ya? A itu kan 1 0. Terus diminkan kayak di inversi atau dibalikin gitu. 1 jadi 0, 0 jadi 1. Terus dibalikin lagi. Ya 0 jadi 1 lagi, 1 jadi 0 lagi. Makanya hasilnya begini, hasilnya A juga. Si ini itu sama dengan si ini. Kayak gitu. Itu hukum negasi ganda. Ada hukum absorpsi. Absorpsi itu A or B. Bentar. Hukum absorpsi kayak gini. Hukum absorpsi itu kayak begini, dan A ini sama dengan A. Jadi kayak ini cuma ngambil sininya doang. Ini juga bisa itu sih. Ini juga bisa kayak 3 di sini 3 di sini 2. Hasilnya ya 2 dari ininya teh. Salah satunya hilang kayak gitu. Itu hukum absorpsi. Cara pembuktiannya itu teh ya pembuktiannya kayak gini. A or B and A itu bakal sama dengan A or B and A or A or 0 kalau nggak salah. Berarti kan ini di distributif. Cuma distributifnya itu dibalik. Maksudnya itu gimana? Maksudnya dari hasil begini jadi hasil kayak begini. A terus di sini or di sini jadi B N O. B N 0. B N 0 kalau N 0 itu hasilnya jadi 0 mutlak. Karena N itu kan butuh dua-duanya 1 untuk jadi 1. Kalau ada 0 hasilnya 0 gitu. A or 0 itu hasilnya A. Ya tergantung si A gitu loh. Udah dapet. Nah, terus ini juga ada hukum absorpsi ini ada yang keduanya juga. Yang keduanya itu berlaku kebalikannya, berarti A N B or A. Misalkan ini sama dengan A. Nah, ini sebenarnya itu teh dari si ini. Nih. Iya teh A or A N B or A itu sama dengan A N B or dalam kurung A N A kok nggak salah gini. Nah, ini itu kayak pakai distribusi tadi, difaktorkan gitu loh. A N dalam kurung B or A. Nah, ini itu sama kayak ini. Ya tinggal ngulang cara yang sama gitu. Udah sih. Masih ada satu lagi, itu namanya hukum De Morgan. Cuma aku malas itunya. Udah lah.